Iya, eh, selamat datang di Zoom ketiga kita, Bapak Ibu. Ya, kali ini kita bertemu lagi untuk belajar tentang sosiokultural, ya Bapak Ibu ya. Saya harap Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap semangat. Malam hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai dan etika ya Bapak Ibu. Saya izin share screen. Oke, apakah sudah nampak Bapak Ibu di layar laptop panjenengan semua? Kalau sudah, saya mulai ya Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini sudah berkenalan dengan saya di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk CV tidak perlu saya bacakan lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memanggil saya Bu Anin atau Miss Anin juga boleh. Nah, oke. Eh, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang budaya, kemudian tentang ada satu lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas norma sosial dan etika. Norma sosial dan etika. Ya, saya akan membacakan apa itu norma sosial dan etika. Norma sosial dan etika sosiokultural merupakan elemen fundamental yang wajib dipahami dan diimplementasikan oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Norma sosial merepresentasikan aturan atau standar tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota masyarakat dalam suatu kelompok. Di sisi lain, etika sosiokultural mengacu pada seperangkat nilai dan prinsip moral yang memandu perilaku individu dan kelompok dalam konteks budaya tertentu. Ini termasuk memahami etika sosial yang tepat, gaya komunikasi, dan strategi penyelesaian konflik dalam konteks Indonesia. Memahami dan menerapkan norma sosial dan etika sosiokultural memegang peran penting bagi P3K karena beberapa alasan berikut, Bapak Ibu. Yang pertama, memperkuat integritas dan profesionalisme. Ya. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas layanan publik. Jadi, jika Bapak Ibu sudah menerapkan norma sosial dan etika dalam tempat, kita akan mendapatkan manfaat empat ini ya. Kemudian sebelum kita ke soal latihan, Bapak Ibu, saya akan share screen beberapa poin penting dalam sosial dan etika sosiokultural. Baik,
Baik, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan. Jadi, eh, berikut saya bacakan beberapa panduan penerapan norma sosial dan etika sosiokultural bagi P3K. Jadi, caranya menunjukkan yang pertama yaitu menunjukkan sikap yang profesional dan etis, ya. Jadi, sebagai P3K kita harus selalu menjaga sikap dan perilaku yang profesional dan etis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu menjaga kerahasiaan informasi. Jadi P3K harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya dan tidak menyalahgunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, menghindari konflik kepentingan. Jadi Bapak Ibu harus menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan bertindak dengan objektif dan adil. Kemudian menunjukkan sikap yang sopan dan santun. P3K harus selalu menggunakan bahasa yang sopan dan santun saat berkomunikasi dengan masyarakat, atasan, dan rekan kerja. Yang kelima, menghormati adat istiadat dan tradisi masyarakat. P3K harus menghormati adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat. Ya, saya rasa bab ini itu bab yang paling menyenangkan ya Bapak Ibu karena kita itu sudah menjalankan ini di kehidupan sehari-hari. Tinggal ketika kita dihadapkan dengan soal P3K tentang ini, jadi kita bisa dengan mudah, insya Allah bisa dengan mudah menebak jawaban yang mendapat poin tertinggi nantinya. Ya, untuk selanjutnya, materi selanjutnya yang ada di modul bisa Bapak Ibu baca. Ya. Sekarang kita akan menuju ke latihan soal. Seperti biasa ya Bapak Ibu, setelah saya tampilkan soalnya, Bapak Ibu, kakak-kakak semua bisa langsung menjawab di kolom chat ya. Untuk jawabannya langsung abjadnya saja A, B, C, D, or E ya. Oke, soal pertama Bapak Ibu, silahkan untuk dijawab Bapak Ibu di kolom chat. Jawabannya lumayan beragam ya Bapak Ibu ya. Ada yang A, ada yang E, ada yang C. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain menjawab, saya akan mencoba untuk membacakan soalnya ya. Ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah. Sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya. Apakah yang akan Anda lakukan melihat keadaan tersebut? Ya, beberapa menjawab A. Segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat. Kemudian ada yang menjawab C. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Kemudian ada yang menjawab E. Menelepon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini. Untuk yang B dan D tidak ada yang memilih ya. Bagus sekali karena yang B itu jelas salah dan yang D itu memvideo dan full selanjutnya diviralkan itu langkah yang kurang bijak ya dan kurang efektif ya.
ya Bapak Ibu ya untuk kasus yang ini. Dan Bapak Ibu, kalau sudah dihadapkan seperti ini, kita itu harus menunjukkan seperti biasa ya, jawaban yang paling benar adalah jawaban yang paling untuk kita lakukan. Nah, yang mana kira-kira yang paling baik, yang paling menunjukkan kalau kita itu orang yang oke gitu? Yaitu yang A, Bapak Ibu. Jadi, segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat. Karena jika yang E itu menelepon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini, itu em, kesannya kita itu apa ya? em, Menggantungkan kepada orang lain untuk menyelesaikan kasus ini. Ya enggak, kita telepon nih ke pihak berwenang. Nah, jadi kita itu tidak terlihat berkontribusi langsung, ya. Kemudian yang C itu memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk mengungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Nah, itu bagus Bapak Ibu ketika kita menegur ya orang untuk membuang sampah di tempatnya. Tapi di sini kurang spesifik memberitahu orang yang ada di sekitar jalan. Bisa jadi orang-orang yang ada di sekitar tersebut itu tidak melakukan pembuangan sampah yang sembarangan itu. Betul nggak, Bapak Ibu? Betul ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang A, karena dengan segera merapikan sampah itu, kita juga menunjukkan kepada orang-orang eh, menunjukkan contoh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita apabila ada sampah berserakan, sebaiknya kita membersihkan langsung sehingga membuat orang-orang lain itu tahu contoh yang benar seperti apa. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya cek dulu kolom komentarnya. Ya, jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor satu, saya sampai lupa coret-coret ya Bapak Ibu. Mohon maaf, sebentar. Saya coret-coret dulu. Nomor satu tadi ya. Ya, jawaban yang paling benar adalah yang A. Yang A. Kemudian soal berikutnya, silakan Bapak Ibu coba untuk jawab di kolom chat. Maaf. Ketika saya sedang naik motor di jalan mendekati kampus tempat saya kuliah dulu, saya melihat salah seorang dosen saya yang dulu terkenal sangat galak sedang berjalan. Sikap yang akan saya ambil adalah semuanya serempak menjawab E ya. Tidak ada jawaban lain. Sebentar saya cek. Oke. Dan jawaban yang paling bagus dan paling tepat adalah yang E. Betul. Karena yang E itu opsi nyata yang positif. Betul sekali Ibu Deva ya. Jadi di sini yang positif itu ada beberapa ya. Opsi A itu juga berhenti dan menyalami dosen tersebut itu juga positif ya. Cuman ada yang lebih positif lagi ya Bapak Ibu ya, yaitu yang A. Sorry, yang yang E ya, karena double action juga menyalami juga menawari boncengan ya. Oke. Next question is
Sambil menjawab, sambil saya baca ya Bapak Ibu. Hmm. Number three, siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Sikap Anda adalah, ya, di sini em, Anda itu sedang berangkat. Nah, kemudian di sini tidak ada keterangan kalau waktunya sudah mepet ya Bapak Ibu. Jadi kita analogikan Bapak ini itu berangkat dengan persiapan waktu yang tidak terlalu mepet. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang menjawab C, ada yang menjawab D. Nah, kemudian yang C itu adalah tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. Ini jawaban yang positif ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu mencari ada orang lain yang menolong. Namun ada jawaban yang lebih positif lagi ya. Jadi kalau memang kita boleh jujur ya, kadang-kadang kita tidak ingin melewatkan kesempatan untuk seleksi ini. Betul ya Bapak Ibu ya. Untuk realitanya seperti itu. Kita ingin menunjukkan bahwa kita tepat waktu. Namun lagi-lagi di sosial kultural ini, Bapak Ibu tipsnya adalah menjawab jawaban yang paling positif ya, yaitu yang kira-kira yang mana? Yang D ya, menolongnya kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. Begitu ya, kalau misalkan eh, kondisinya tidak parah, bisa kita antar ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tabrak lari tersebut. Kemudian setelah ini bisa bergegas untuk menuju tempat seleksi tersebut ya. Kalau yang E itu juga positif, mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini juga positif. Namun kita kalau memilih E itu adalah opsi yang tidak efektif. Karena apa? Karena yang pertama mengejar pelaku ya. Jadi ini butuh waktu yang lama ya Bapak Ibu. Kemungkinan Bapak Ibu tidak jadi ikut seleksi, betul nggak? Betul ya. Nah, kemudian opsi E itu langsung straightforward menolong korbannya ke rumah sakit. Jadi ini itu jawaban yang paling tepat Bapak Ibu. Oke. Untuk soal selanjutnya ready ya. Silahkan dijawab Bapak Ibu nomor 4.
Malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Salah satu di antaranya menggunakan gawai untuk menjelajahi teknologi informasi pada gawainya, seperti WhatsApp, Line, Twitter, dan Instagram. Sikap Anda terhadap ilustrasi tersebut adalah, ya, di sini yang menjawab D banyak, yang menjawab E juga banyak ya, hampir 50-50 ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk nomor 4, mana tadi? Nah, ini ya. Nah, malam ini Anda bersama keluarga berkumpul untuk makan bersama. Salah satu di antaranya. Jadi dia ini nggak jelas ya Bapak Ibu ya siapa yang memakai gawai. Bisa jadi orang tua, betul? Bisa jadi kakak, bisa jadi adik, atau siapapun anggota keluarga yang lain. Nah, kemudian sikap Anda terhadap ilustrasi tersebut adalah di sini ada em, dua opsi yang positif ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yang D, menasehatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai. Yang opsi E yaitu menanyakan alasannya menggunakan gawai tersebut dan mengingatkan untuk mematikan gawainya. Nah, kalau sudah dihadapkan seperti ini Bapak Ibu, ada dua opsi yang positif. Itu kita lihat mana yang lebih enak untuk situasi tersebut ya. Jadi kalau yang D itu langsung dinasehati. Sebaiknya kalimat nasihat itu saran ya, lebih ke saran atau apa namanya? Untuk mengarahkan ke yang benar. Jadi sebaiknya dimatikan dulu, bisa begitu ya contohnya untuk nasihat. Sebaiknya dimatikan dulu ketika sedang makan gitu. Nah, kalau yang E itu menanyakan alasan menggunakan gawai tersebut. Padahal kita tahu kalau di sini, ya, di situasi ini dia itu untuk menjelajahi teknologi informasi, ya kan? Dia mengecek WhatsApp, Line, Twitter, dan Instagram. Kita sudah tahu ya, Bapak Ibu, si pengguna gawai ini itu ngapain menggunakan gawai tersebut. Nah, kemudian setelah menanyakan, mengingatkan untuk mematikan gawainya, dimatikan aja gawainya gitu kan, langsung dimatikan, meminta untuk mematikan. Nah, kalau yang E itu menurut saya itu terlalu straightforward, terlalu terang-terangan dan terlalu memaksa untuk mematikan gawainya. Jadi, yang paling bijak dalam kasus ini itu yang D, Bapak Ibu, yaitu langsung straightforward menasehatinya pada saat makan untuk tidak tidak menggunakan gawai, ya. Jadi jawaban yang paling tinggi poinnya yaitu yang D. Oke. Agak tricky ya soal nomor 4. Bagaimana soal nomor 5? Apakah Bapak Ibu bisa menjawab dengan poin tertinggi? Silakan. Oke, Kak Deva tanya ya, nomor 3 jawabannya tadi apa, Kak? Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Kita bantu Kak Deva. Nomor 3 itu yang D ya, Kak Deva. Menolongnya kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. Untuk nomor 4 yang D, menasehatinya. Untuk nomor 5 silakan Bapak Ibu. Kita coba jawab bersama-sama.
Number five. Ya. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan itu membuat banyak orang mudah terprovokasi atau berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini adalah, ya, jadi kata kuncinya itu yang mana Bapak Ibu di soal ini? Informasi ya, berita dan informasi hoax di media sosial. Hoax itu berita bohong ya, atau yang tidak bisa kita buktikan kebenarannya. Nah, dari kolom chat ada dua opsi jawaban yang dipilih Bapak Ibu. Ada yang memilih B, ada yang memilih E. Nah, oke. Kalau opsi A, membatasi media sosial yang penting-penting saja, ini kurang ya, kurang tepat. Kemudian yang B, mengenali akurat atau tidaknya sumber berita tersebut, ini itu jawaban yang positif. Mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. Ini juga jawaban positif, tapi tidak bisa kita pilih karena dia hanya fokus pada judul berita ya. Jadi akhirnya kita eliminasi dulu. Membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut ini juga tidak, karena di sini ada kalimat negatif ya, tidak mengambil pusing. Kemudian yang E, membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Nah, ini juga positif. Namun Bapak Ibu, ketika kita mendapat berita ya, berita entah itu benar atau tidaknya, berita tersebut, itu yang kita cross-check itu sumber beritanya, Bapak Ibu. Karena kalau kita membaca keseluruhan informasi secara lengkap, itu tidak menjamin kita tahu itu sumber beritanya itu akurat atau tidak. Ya, jadi kalau info hoax aja meskipun kita membaca secara lengkap, infonya tetap hoax gitu ya. Jadi kita harus mengenali akurat atau tidaknya sumber berita tersebut. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 adalah yang B. Oke. Kita coba menjawab soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 6 ya. Nomor 6 yang ini. Ini soal sangat singkat Bapak Ibu. Terus langsung gercep Bapak Ibu ya. Karena soalnya pendek. Jadi langsung opsinya juga pendek ya. Jadi langsung jawabnya set 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 set. Set. Nah, oke. Terpantau masih satu opsi saja yang dipilih. Adakah yang memilih opsi lain? Sepertinya sudah tidak ada yang memilih opsi lain ya. Jadi untuk nomor 6 itu singkat, padat, dan opsinya adalah E. Anda senang tinggal dalam lingkungan yang suasana penuh kekeluargaan. Betul sekali, karena ketika Bapak Ibu memilih suasana penuh kekeluargaan, itu mencerminkan bahwa Bapak Ibu itu mempunyai sikap yang mudah bergaul ya dengan lingkungan sekitar. Kalau memilih opsi A, rumahnya berdekatan, eh, tidak masih ini positif, tapi ada yang lebih positif, yaitu yang suasana penuh kekeluargaan. Oke, semuanya menjawab
Dengan betul. Alhamdulillah. Kita coba menjawab soal selanjutnya, nomor 7. Silahkan Bapak Ibu. Iya, betul Bu Juniati. Belajar menjawab cepat, Kak. Oke. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah, nomor 7. Maaf, maaf. Duh, 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 duh. Nomor 7, oke. Nomor 7, saya coret-coret ya. Jadi di sini ada anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Nah, sikap Anda di situasi ini adalah untuk yang A ada kata-kata negatifnya yaitu menyuruh pergi ya, terkesan tidak ikhlas. Yang B memberi ia makanan dan uang ini positif. Kemudian yang membelikannya makan ini juga positif. Yang D juga positif. Yang E menanyakan apa ia bersekolah ini tidak ada hubungannya ya. Basa-basi. Nah, dari ketiga ini Bapak Ibu ya, yang menanyakan apakah ia perlu biaya sekolah itu tidak relate dengan keadaannya karena ia lapar ya dan perlu uang. Kemudian untuk yang C membelikannya makan, oke, ini positif ya. Eh, Namun ada yang lebih positif lagi. Kalau kita memungkinkan untuk memberinya uang juga, jadi yang B, yang poinnya lebih banyak, yang paling banyak ya, karena kita memberikan makanan dan juga uang. Itu akan double positif untuk kasus ini ya. Jadi nomor 7 adalah yang B. Silahkan nomor 8 Bapak Ibu selanjutnya. Saya zoom. Ya, ini soalnya pendek Bapak Ibu. Nah, jawabannya set, 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 set. Jawabannya lumayan beragam ya untuk soal ini. Oke. Ada yang menjawab E, ada yang menjawab B, ada yang menjawab C. Oke, seru nih untuk nomor 8. Ini oke. Ini sering terjadi ya di kehidupan nyata ketika Anda makan. Di sebelah Anda ada orang yang bau badan. Sikap Anda adalah yang A, menyelesaikan makan dengan cepat lalu pergi. Oke, ini terdengar eh, terburu-buru ya. Kelihatan nih kalau kita nggak nyaman. Lalu, lalu yang B, cuek saja dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Apakah bisa Bapak Ibu di kehidupan nyata kita pura-pura ketika ada sesuatu yang bau ya? Ya oke lah. Tapi di sini ada kata-kata cuek saja dan oke cuek saja pada hal ini tuh bersifat positif ya. Tapi kalau ada pura-pura, nah ini kita skip dulu. Kemudian yang C, biasa saja selagi tidak mengganggu. Nah, apabila Bapak Ibu tidak terganggu dengan bau tersebut, ya,
Misalnya baunya itu hanya jenengan hanya tahu gitu, sak sliwer gitu ya. Aduh, bahasa Jawa nih. Aduh, jenengan tak Bapak Ibu tahu kalau ini tuh ada orang yang bau badan tapi tidak terlalu mengganggu. Nah, bersikapnya biasa saja. Ini positif ya Bapak Ibu. Kita save dulu. Kemudian yang B tadi sudah enggak ya. Yang D, menyuruhnya pindah tempat. Wah, ini sudah tindakan yang frontal ya. Anu, pindah tempat Bapak karena Bapak bau badan. Nah, itu jangan sampai dipilih. Kemudian yang E, mencari posisi yang enak dan nyaman agar tidak terganggu. Nah, ketika Bapak Ibu itu bersebelahan dengan orang, kemudian eh, tiba-tiba Bapak Ibu mencari posisi yang enak dan nyaman gitu ya, pindah. Nah, pindah langsung menjauh. Nah, itu terkesan Bapak Ibu menghindari ya. Ya memang itu mengganggu Bapak Ibu, tapi ada jawaban yang lebih positif yaitu yang ini yang C biasa saja selagi tidak mengganggu. Jadi pilihannya yang paling benar adalah yang C, gitu ya. Semoga soal ini keluar ya Bapak Ibu ya, karena kita bisa mencari jawaban yang singkat. Ingat ya jawabannya singkat. Biasa saja selagi tidak mengganggu. Oke, silakan Bapak Ibu untuk nomor 9 lanjut ya. Oke. Untuk Kak Deva nanti saya jawab ya Kak Deva ya. Oke. Untuk nomor 9 ada yang memilih opsi A, ada yang D. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? Baik. Nah, sebelum kita menjawab nomor 9, saya ingin menanggapi dulu ya untuk Kak Deva untuk soal yang nomor 8 sebelumnya tadi. Ya, ketika Anda makan di sebelah Anda, ada orang yang bau badan. Sikap Anda adalah, kalau boleh tahu Kak Deva, itu yang eh, menjawab A, itu Kak Deva taunya dari mana? Boleh dong sharing? Atau dari tryout, ataukah jawaban itu dari siapa Kak Deva ya? Karena begini, kalau kita ya kadang mencari soal seperti ini di YouTube atau di apa namanya di sumber-sumber yang lain, oke dari Bimbel. Nah, itu kadang-kadang ada jawaban yang sengaja untuk menjebak soal yang salah. Ya, ini kita tidak berpikiran positif karena bisa jadi, Kak, dari bimbel yang sebelumnya itu tutornya juga mencari contoh soal P3K. Namun, yang dilihat adalah sumber dari mungkin jawaban yang sengaja disalahkan. Karena pernah ya Bapak Ibu, pengalaman saya ketika saya mengikuti CPNS di tahun 2019. Nah, itu saya sangat eh, setiap hari itu sangat rajin untuk belajar lewat YouTube. Nah, di YouTube itu kadang-kadang itu jawabannya itu berbeda dengan
eh, soal yang sama yang saya temui di tryout online yang berbayar. Nah, ketika saya tanyakan kepada admin tryout tersebut, itu dijelaskan bahwa seperti ini alasannya bla 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 bla. Nah, terus saya tanya, kenapa ya Pak, kok kalau yang di YouTube itu jawabannya itu berbeda sama yang ini gitu. Saya jadi bingung mana yang benar. Nah, Bapak yang dari tryout itu menjelaskan kepada saya, iya Mbak, kadang-kadang itu kalau yang di YouTube atau yang di short video itu kadang-kadang memberikan jawaban yang sengaja di apa namanya disalahkan supaya eh, mungkin untuk apa namanya mengurangi pesaing. Nah, seperti itu ya CPNS 2019 itu ada fenomena tersebut. Namun, Kak Deva, untuk nomor 8 ini izinkan saya untuk mencatat ya. Saya akan meng-highlight nomor 8 ini. Izinkan saya untuk meng-cross-check ulang apakah soal seperti ini itu jawabannya A atau C ya. Karena dari sumber yang saya cari jawabannya itu yang C. Namun akan saya cross-check ulang dan insya Allah di Zoom meeting selanjutnya nanti kita bahas ya apakah yang A atau C. Begitu ya Kak ya. Terima kasih atas masukannya. Nah oke kita sekarang masuk ke nomor 9 ya, membahas nomor 9. Nah, oke. Jawaban yang benar adalah apakah A atau D? Yang A menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. Ya, karena karena yang menjawab A itu karena Anda sedang mengerjakan tugas gitu ya. Oke. Oke. Jadi melemparkan ke petugas perpustakaan. Oke. Kemudian yang B menyampaikan kalau Anda sedang sibuk, ini jangan ya kita hindari memberitahukan letak rak dan posisi bukunya saja. Oke, yang D meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya, menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan. Ya, ini tipe Anda. Ini sangat positif Bapak Ibu dibanding dengan opsi A dan C. Ini itu yang paling positif ya. Kalau yang E mengatakan tidak tahu itu negatif. Jadi jawaban yang paling tepat yang bisa kita pilih adalah yang D ya. Oke, kita lanjut nomor 10 Bapak Ibu. Silahkan mencoba dijawab. Baik, saya baca ya soalnya. Nomor 10. Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja, padahal di instansi Anda tersebut terdapat keluhan secara online. Sikap Anda adalah ada yang memilih B, ada yang memilih C ya Bapak Ibu ya. Oke, yang A nggak ada yang milih ya, menerima keluhan para konsumen dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Oke, mungkin dari Bapak Ibu, kok ini opsinya cuma satu ya, menerima keluhan para konsumen. Kalau mengajarkan ini di opsi B juga ada gitu ya. Oke, kita lihat yang B.
menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Yang C, menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Yang D, menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan. Oke. Oh, opsi C dan D sama ya Bapak Ibu ya? Oh iya. Oke. Opsi C dan D sama. Kemudian yang E, mendengarkan keluh kesah konsumen menyampaikan keluhan secara online. Oke. Di sini ada yang menjawab B, ya. B atau C. Kalau yang C itu menyelesaikan. Nah, Bapak Ibu, kalau misal ada customer yang eh, mengeluhkan sesuatu, ya. Kemudian, oke. Kalau kita menyelesaikan pada saat itu akan menghambat pelayanan Bapak Ibu, ya. Karena Bapak Ibu harus menyelesaikan keluhan tersebut. Nah, itu dalam instansi itu ada tempat untuk menyampaikan keluhan secara online, di mana mungkin keluhan-keluhan itu akan ditampung dan akan diselesaikan tidak dalam waktu yang real time ya, bersamaan. Jadi jawaban yang paling benar itu yang B, Bapak Ibu. Menerima dan menanggapi. Jadi kalau ada yang komplain, kita tanggapi dengan baik. Oh iya, Bapak Ibu, mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Bapak Ibu bisa menuangkan pendapatnya di eh, secara online ya di aplikasi berikutnya sambil diajarkan. Nah, yang B ya Bapak Ibu yang paling tepat. Apa? Kalau yang A hanya Oh, menerima. Oke. apa? Mohon maaf Bu Mumu bisa di-mute dulu. Mungkin kepencet ya tadi ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 11. Silahkan Bapak Ibu untuk coba dijawab. Oke, ini opsi. Sekarang nomor 11 ya. Nomor 11 itu oke. C, C, E, dan D. Oke, Bapak Ibu memilih opsi C, E, dan D. Nomor 11. Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Sikap Anda adalah berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. Oke, ini ada kata-kata positif yaitu mengendalikan ya Bapak Ibu. Yang B, sulit menahan diri. Nah, ini adalah kata-kata yang negatif ya karena sulit menahan diri. Yang C, merasa bangga dan bahagia serta mengadakan syukuran dengan keluarga. Ini mengadakan syukuran itu oke ya, positif karena bentuk rasa syukur. Bahagia, iya. Nah, merasa bangga boleh ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada yang positif, di sini ada yang merasa bangga. Yang D, bangga dan bahagia atas diri sendiri, ini kita eliminasi karena ini terlalu apa namanya singkat, padat dan bangga. Kemudian yang E, merasa bangga dan bahagia
menyuruh keluarga mengadakan syukuran. Nah, ini ada kata-kata menyuruh ya Bapak Ibu. Ini itu kurang positif ya. Nah, tidak ada yang memilih opsi A, surprisingly. Padahal jawabannya itu yang A, Bapak Ibu. Karena jawaban yang A itu mencerminkan bahwa kita itu bisa mengendalikan diri ya. Jadi tidak ketika kita mendapat sesuatu yang kita idam-idamkan, kita tidak menunjukkan sesuatu yang terlalu bahagia. Tapi ketika kita mendapat cobaan juga kita tidak, misalnya ya Bapak Ibu ya, tidak menunjukkannya. Jadi pengendalian dirinya itu bagus. Nah, jadi untuk soal nomor 11 itu yang paling tepat itu yang A, Bapak Ibu. Sayang sekali tidak ada yang memilih yang A ya. Terkecoh dengan syukuran ya, Bapak Ibu ya, terkecoh dengan syukuran gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang A. Next question, please. Terlalu jujur Kak jawabnya. Iya, betul. Anda bertemu, sorry. Anda bertemu dengan kawan lama setelah pulang dari tempat kerja Anda di sebuah restoran. Terjadi perbincangan yang menarik sehingga tidak terasa malam semakin sepi. Restoran tersebut juga sudah bersiap-siap menutup ya. Jika sikap Anda adalah semuanya serempak menjawab C ya. Tidak ada jawaban lain, sebentar saya cek. Oke, betul. Jawabannya yang C, segera bersiap untuk meninggalkan restoran tersebut ya. Betul sekali. Kalau jawabannya C itu tidak perlu dijelaskan ya, karena Bapak Ibu semua pemahamannya sudah luar biasa di soal ini. Untuk soal selanjutnya ya, saya menanggapi dari beberapa kakak-kakak di sini. Untuk Kak Deva, D, Kak yang C hanya perasaan ya Kak? Wait, iya, yang yang C itu memang ini hanya perasaan ya, tapi eh, ada jawaban yang lebih positif ya dengan kata kunci mengendalikan. Jadi kalau kita sudah dibandingkan dengan yang lebih positif, meskipun kenyataannya itu kadang-kadang tidak seperti itu ya Kak, itu kita pilih yang paling positif. Mungkin kalau tidak ada opsi A ya, tidak ada opsi A ini, jawaban yang paling tepat adalah yang C, betul nggak? Iya, karena kalau yang E ini masih ada kata-kata menyuruh keluarga, begitu ya Kak ya? Oke, untuk jawaban yang oh untuk menanggapi dari Kak Nurul ya. Kak, apakah setiap selesai sesi Zoom begini hasil recordnya juga di-share di grup Telegram? Sejujurnya saya kurang tahu dengan teknis ini. Mungkin Kak Nurul nanti bisa menanyakan di grup Telegram ya agar dijawab oleh kakak-kakak yang lebih tahu akan teknis ini ya. Kemudian oke, yang 12 tadi sudah ya. Oke, kita lanjut ke nomor 13 ya Kak ya. Cus. Untuk pretestnya ada Kak seharusnya. Setiap sebelum Zoom ada pretest dan setelah itu ada post-testnya.
Nomor 13, terdapat himbauan dari pemerintah kepada masyarakat terutama ASN untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja adalah ada yang menjawab B, ada yang menjawab A, dan ada yang menjawab E. Iya, lumayan beragam ya. Di sini ada kata kunci kakak-kakak. Kita sebagai ASN ya. Nah, apa kontribusi yang paling tepat? Di sini juga dipaparkan yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. Nah, apa nih opsi yang paling relate ketika kita dihadapkan dengan soal kita ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja? Nah, kebanyakan terkecoh di sini ya, menanami pekarangan rumah dengan pohon hijau. Ini adalah apa namanya? Kontribusi yang bisa dilakukan setiap warga masyarakat. Namun di sini itu ada kata kunci ASN ya, kakak-kakak. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kalau yang mematikan listrik ini seluruh masyarakat juga bisa ya. Kemudian yang C membuang sampah pada tempatnya oke. Membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini yang bersinggungan dengan ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja, yang paling tepat adalah yang B. Semua jawabannya ini positif ya, namun yang relate banget sama ASN yang setiap harinya berangkat kerja, yaitu yang B, menggunakan transportasi umum untuk pergian. Gitu ya. Ah, nanggung ya Bapak Ibu ya, kita lanjutkan ya meskipun sudah jam 8. Kita lanjutkan 2 nomor ya, setuju? Nomor 14, silakan. Coba jawab. Kita satu-satu buat aja ya. Oke, Kakak, nanti tolong ya ada yang berani jawab, boleh open mic atau eh, chat di kolom komentar. Kenapa Kakak jawab yang A? Karena Anda lulus ujian tahun ini, maka Anda mengadakan syukuran tadi malam dan menyisakan banyak nasi. Seharusnya Anda, nah, apa nih alasan kakak-kakak memberi jawaban A? Monggo, silahkan. Siapa yang mau sharing di detik-detik terakhir penutupan Zoom kali ini? Kalau saya Mbak ya, coba Mbak ya. Iya, boleh Bu Juniati, silakan. Kalau kita memberikan ke masyarakat tidak mampu, harus mencari dulu Kak ya. Kan Iya, sudah kedua, kalau membawa tempat sampah kan nggak mungkin ya. iya, Buat nasi goreng seakan-akan kita terlalu pelit Kak. iya betul. Kecewa dan berharap itu kayaknya kita terlalu dramatis ya. Kayaknya lebih Oke. ke tetangga Kak yang lebih cepat. Yang B tadi apa, Kak? Kenapa? Kalau Memberikan yang B? kepada masyarakat tidak mampu itu karena terlalu ini Kak, apa kita mencari dulu kan? Oh Apa iya, Iya, mencari dulu ke masyarakat dulu. Masyarakat mana tidak mampu. Seandainya wilayah kita, tempat tinggal kita tergolong orang mampu kan nggak mungkin dong kita mencari ke desa tetangga kan. iya betul betul betul. Kalau yang terima kasih ya Bu Juniati ya, pendapatnya sangat luar Oke. biasa. Kalau kakak-kakak yang lain boleh dong sharing lagi. Nggak ada yang mau sharing nih. Baik, kalau nggak ada, saya akan spill jawabannya Bapak Ibu. Surprisingly, jawaban dari
e-book yang saya baca itu adalah yang B, Bapak Ibu. Waduh, nggak ada yang memilih opsi B ya. Karena apa, Bapak Ibu? Eh, karena ketika kita punya ya lebihan atau entah itu nasi atau apa ya Bapak Ibu ya, itu akan lebih pantas kalau kita berikan ke yang tidak mampu ya. Karena kalau kita langsung beri kepada tetangga, itu belum tentu juga tetangga kita itu membutuhkan itu. Jadi, yang kita prioritaskan adalah kata-kata masyarakat tidak mampu. Meskipun ini akan effort ya Bapak Ibu ya, akan apa namanya? Membuat kita lebih berusaha untuk mencarinya. Tapi ini lebih positif daripada yang A karena ini itu lebih tepat sasaran ya, yang membutuhkan ya kan, betul kan? Yang tidak mampu itu berarti yang membutuhkan begitu. Jadi mungkin ya, mungkin kalau nggak ada opsi B ya opsi A yang bakal jadi jawabannya. Namun karena ada masyarakat tidak mampu, jadi ini tepat sasaran. Poin yang paling tinggi adalah yang B. Terima kasih ya Bu ya sudah sharing pendapatnya. Oke. Satu lagi Bapak Ibu terakhir deh. Yuk, sat-sat. Alhamdulillah. Jawabannya serempak B ya. Game online adalah contoh perkembangan dari teknologi yang dapat membawa dampak negatif. Ya, dampak negatif bagi para pelajar. Dampak negatif tersebut berupa perubahan sikap pelajar yang menjadi malas untuk belajar dan lebih mengutamakan bermain tanpa mengenal waktu. Upaya yang tepat untuk mengatasi masalah penyimpangan sosial ini adalah sebagai guru mengurangi pekerjaan rumah pada anak, tidak ya, sehingga anak bermain dengan leluasa, tidak. Tentunya. Yang B, membatasi waktu bermain anak dan penggunaan teknologi yang tidak Wah, dibatasi. kapan sih mama kayak digedekan teh gede tuh yang dia genan. Tadi besar geser jadi batemis langsung nggak jawab orang macam lah. Boleh di Nah, mute sedikit dulu. mati. Iya, mungkin terpencet ya. Kemudian Geser. yang C, mengurangi Kemarin pengawasan terhadap anak, tidak ya. Yang besar D, geser. mendukung, ini Mana negatif. nah laptop Laporkan kemarin juga kata. negatif. Halo Ibu Ai, boleh di mute dulu ya Ibu Ai ya. Terima kasih. Nah, ini mengurangi pengawasan juga negatif ya Bapak Ibu ya. Semuanya serentak menjawab B. Alhamdulillah, semuanya betul dalam menjawab soal nomor 15. Oke Bapak Ibu, waktu Zoom kita sudah akhirnya sudah memasuki eh, akhir ya, yaitu pukul 8 bahkan lebih 10. Tapi Bapak Ibu semua di sini antusias dalam menjawab ya, luar biasa semuanya. Semoga Zoom meeting pada malam hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dalam menghadapi tes yang akan datang, dan semoga kami selalu berdoa agar Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam mempersiapkan tes ke depannya, dan tentunya semuanya lulus 100% ya. Terima kasih telah bergabung pada Zoom pada malam hari ini. Apabila ada pertanyaan, saran, dan kritik boleh disampaikan di Telegram. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Gus. Salam Mbak.